Manajemen keuangan. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu tinjauan atas manajemen keuangan, nilai waktu dari uang, laporan keuangan harus presiden perpajakan, analisis laporan keuangan, pasar dan institusi keuangan, publikasi dan evaluasinya, serta peramalan keuangan, perencanaan dan yang pertama yaitu tinjauan atas manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses mendapatkan dana, mengelola dana-dana tersebut untuk membiayai operasional perusahaan, dan menjadikan dana tersebut menghasilkan laba bagi perusahaan serta mengendalikan aktivitas keuangan perusahaan. Wealth maximization, artinya kekayaan yang perusahaan. Untuk mencapainya, pemilik perusahaan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang tepat. Tugas pokok manajemen keuangan yaitu mendapatkan dana untuk menjalankan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, mengelola dana untuk digunakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan mampu menghasilkan laba atas penggunaan dana tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tugas pokok manajer keuangan. Tugas pokok manajer keuangan ada 3, yaitu merencanakan dan menganalisa keuangan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan, serta mengatur struktur finansial dan struktur modal perusahaan. Keterangannya dapat dilihat pada layar. Tujuan manajer keuangan. Tujuan manajer keuangan adalah selaras dengan tujuan utama didirikannya perusahaan, yang mana yaitu wealth maximization. Selaras dengan tujuan tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama penghasilan pemilik perusahaan, yang kedua perspektif jangka panjang, yang ketiga nilai waktu penerimaan keuntungan, yang keempat resiko, dan yang kelima distribusi keuntungan perusahaan. Memahami laporan keuangan dengan rasio keuangan utama. Yang pertama, menggunakan likuiditas. Konsep likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajibannya dapat dikatakan perusahaan tersebut adalah liquid, sedangkan yang tidak mampu dikatakan illiquid. Cara melakukan pengukuran likuiditas dapat digunakan dengan menggunakan yang pertama yaitu current ratio merupakan ukuran untuk mengukur kesanggupan perusahaan untuk memenuhi current obligation-nya. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dengan membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang lancar. Contohnya, kalau aktiva lancar PCD sebesar 800.000 dan utang lancar sebesar 200.000, maka dapat dilakukan perbandingan total aktiva lancar dibandingkan dengan total utang lancar yaitu sebesar 800.000 dibanding dengan 200.000 dan didapatkan perbandingan yaitu 4:1 atau sama dengan 400%. Yaitu food ratio. Dengan menggunakan food ratio, tingkat likuiditas dapat diperbesar dengan cara tambahan dana yang diperoleh ditambahkan pada inventory. Jika suatu perusahaan ini mempunyai suatu tingkat transaksi tertentu, maka perusahaan dapat mengubah berbagai jumlah aktiva lancarnya dalam hubungan dengan utang lancarnya. Contohnya, setelah aktiva lancar PCD sebesar 800.000 dan utang lancarnya sebesar 200.000. Maka apabila PCD ingin membeli inventory dengan kredit, juga inventory dapat dibayar dengan utang lancar agar current ratio tidak kurang dari 250.000 adalah dengan cara membagi total aktiva lancar tambah tambahan inventory dengan total utang lancar ditambah dengan tambahan inventory sama dengan 250% dan didapatkan tambahan inventory sebesar 200.000. Lalu apabila perusahaan ini mencapai current ratio 500%, maka jumlah kas yang dapat digunakan untuk membayar utang lancarnya dapat dicari dengan cara lakukan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dikurang kas yang digunakan dengan utang lancar dikurang kas yang digunakan sama dengan 500%. Sesuai dengan target persennya, dan akan didapatkan bahwa kas yang dapat digunakan untuk dapat membayar utang lancar adalah sebesar 50.000. Yang kedua yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Dengan kata lain, seandainya perusahaan tersebut dilikuidasikan, maka seluruh aktivanya dapat digunakan untuk melunasi seluruh utang dan kewajiban yang dimiliki, yaitu perusahaan tersebut dikatakan solvable. Namun perusahaan yang contohnya yaitu diketahui total aktiva sebesar 450.000, total utang sebesar 300.000 dan excess value daripada aktiva di atas utang semuanya adalah 150.000. Maka dapat dilakukan dicari solvabilitasnya yaitu dengan membandingkan jumlah utang dibandingkan dengan jumlah aktiva dan dikali 100% didapatkan hasil 150%. Maka dapat didapatkan perbandingannya yaitu 1,5 dibanding 100. Artinya bahwa utang Rp1 dapat dijamin oleh aktiva sebesar Rp1,5. Dari excess value tersebut dapat dicari total net worth to debt ratio, yaitu
1/2. Dapat dikatakan artinya bahwa perusahaan akan mulai dalam keadaan tidak mempunyai kelebihan aktiva di atas utang setelah 1,3 dari asetnya berkurang. Contohnya yaitu terdapat cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan solvabilitas perusahaan. Yang pertama adalah dengan menambah aktiva tanpa menambah utang atau menambah aktiva relatif lebih besar daripada tambahan utang. Yang kedua, dengan mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi utang relatif lebih besar daripada berkurangnya aktiva. Yang ketiga yaitu rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rumus dari rentabilitas adalah L per M dikali 100%, di mana M itu adalah jumlah laba dan M itu adalah modal atau aktiva yang dapat digunakan. Namun L dan M ini dapat dilakukan, namun pengertian L dan M ini dapat diganti, di mana L itu dapat dibilang sebagai IT, earning after tax, dan M itu diganti sebagai aktiva operasi, atau dapat juga sebagai perbandingan antara IT dengan per aktiva ataupun IT dengan jumlah modal sendiri. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Contohnya, PTRI beroperasi dengan jumlah modal 200 juta yang terdiri dari utang 1 juta dengan bunga 10% per tahun dan modal sendiri sebesar 100%. Keuntungan yang berasal dari operasi perusahaan selama setahun adalah sebesar 40 juta. Maka rentabilitas ekonominya dapat dicari dengan cara membagikan laba yang diperoleh dengan modal dikali 100%. Yaitu labanya adalah 40 juta dan modalnya adalah 200 juta, sehingga didapatkan hasil yaitu 20%. Rentabilitas ekonominya adalah 20%. Atau dapat juga diartikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut untuk dengan menggunakan seluruh modal yang bekerja di dalam usahanya untuk menghasilkan laba itu adalah sebesar 20% tersebut. Selanjutnya bab 2, yaitu nilai waktu dari uang atau time value of money. Money adalah konsep bahwa uang yang sekarang lebih berharga daripada uang pada masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Pemahaman tentang konsep nilai waktu uang dapat membantu manajer keuangan dalam menentukan perhitungan pertama pada nilai waktu dari uang, yaitu future value. Future value adalah nilai masa depan dari rangkaian investasi yang dilakukan secara rutin dengan interval dan juga interval yang sama. Konsep future value tersebut sebenarnya sama dengan perhitungan bunga majemuk. Hanya saja nilai masa depan ini bisa digunakan oleh perusahaan. Manfaat future value dalam manajemen keuangan perusahaan adalah untuk menghitung nilai investasi suatu instrumen, untuk menghitung kewajiban total yang akan terjadi sebagai akibat dari transaksi utang, serta sebagai dasar perhitungan dalam menentukan harga jual kredit suatu barang. Rumus perhitungan pada future value tersebut adalah FP sama dengan P dikali FPIF I, M. P di sini dikatakan adalah nilai pokok atau nilai masa sekarang yang akan dicari future value-nya berapa. I ini adalah interest dan N ini adalah jumlah periode. FPIF ini menggunakan rumus ini dapat dilakukan apabila kita mempunyai didapatkan dari tabel nilai waktu uang atau dalam hal ini tabel future value. Namun jika tidak memiliki tabel nilai waktu uang, dapat dicari juga dengan cara gantinya dengan I1 ditambah I pangkat N. I dalam ini adalah interest dan N itu jumlah periodenya. Saja pada contoh soalnya. Contohnya, P mendepositokan uangnya sebesar 10 juta ke suatu rekening bank dan membayarkan bunga 10% per tahun. Maka berapakah uang P di rekening tersebut setelah 5 tahun? Dapat dicari dengan menghitung nilai future value-nya dengan rumus P dikali FPIF I, M. Jika kita mempunyai tabel nilai waktu uang, maka kita langsung saja melihat tabel nilai waktu uang itu bahwa FPIF dengan interest 10 dan N
adalah 1,1605, sehingga dapat didapatkan hasil bahwa nilai future value-nya dari uang 10 juta tersebut adalah 16.105.000. Namun jika tidak memiliki tabel nilai waktu dari uang, maka kita dapat mencarinya manual dengan cara menggunakan rumus manual dari APIF ini, yang mana itu adalah 1 ditambah I, di mana I nya adalah 10%, dan N dipangkatkan N, yaitu 5 tahun. Hasilnya adalah nilai future value-nya itu adalah sama. Berikut adalah tabel nilai waktu dari uang untuk future value. Seperti pada soal tadi, digunakan tingkat bunga adalah 10% dan total N-nya itu adalah 5 tahun. Maka dapat dicari bahwa nilai APIF-nya adalah sebesar 1,6105, sama seperti yang tadi. Dan jika dilakukan dengan perhitungan manual, nilainya juga sama. Yang kedua adalah present value. Present value itu adalah nilai waktu sekarang dari nilai masa depan. Digunakan untuk memperkirakan kesetaraan nilai pada masa sekarang dari sejumlah arus kas yang akan masuk di masa yang akan datang. Konsep ini paling banyak digunakan oleh manajemen perusahaan untuk membuat keputusan di perusahaan tersebut. Rumusnya adalah PT sama dengan P dikali PPIF I, N. Sama seperti yang tadi, adalah interest dan N adalah jumlah periode. Sedangkan P di sini adalah nilai pokok. Maksudnya nilai pokoknya adalah nilai future value yang diketahui yang akan dicari present value-nya. Secara sederhana, proyek yang memiliki nilai sekarang negatif berarti proyek tersebut tidak membutuhkan keuntungan atau bahkan memberikan kerugian bagi perusahaan dan tidak layak untuk dijalankan. Namun jika proyek tersebut memiliki nilai sekarang positif, berarti proyek tersebut adalah memiliki keuntungan dan layak untuk dilakukan. Contohnya yaitu Re membutuhkan dana sebanyak 10 juta di 5 tahun yang akan datang. Apabila interest rate adalah 10% dan digunakan secara tahunan, maka berapakah nilai tersebut pada saat ini? Dapat digunakan dengan menggunakan rumus PPIF dengan mencari nilainya itu dari tabel yang mana interestnya 10% dan N-nya adalah 5. Maka akan didapatkan nilai PPIF pada tabel yaitu 0,62,09. Dan dapat diketahui bahwa present value atas dana 10 juta 5 tahun yang akan datang pada masa saat ini adalah hanya sebesar 6.209.000. Sedangkan jika tidak memiliki tabel nilai waktu dari uang, maka dapat dilakukan dengan cara menghitung manual nilai dari PPIF-nya, yaitu membagi 1 dibagi 1 ditambah I, yaitu 10%, dipangkatkan N. N-nya ada 5 tahun. Nilai PPIF-nya sama, dan present value dari dana tersebut adalah sama 6.209.000. Namun kebalikannya, jika ingin mencari nilai masa depan dari 10 juta di 5 tahun yang akan datang, dapat dilakukan dengan kebalikannya, yaitu P dikali PPIF I, N. Dengan memasukkan present value nilai uang pada saat ini 10 juta dan P future value di 5 tahun yang akan datang yang akan dicari. PPIF-nya adalah 0,6209 dan dapat didapatkan bahwa nilai 10 juta di 5 tahun yang akan datang adalah
setara dengan 16.105.653.000. Berikut adalah tabel nilai uang untuk present value. Pada soal sebelumnya dikatakan interestnya adalah 10% dan N-nya adalah 5 tahun. Maka dapat kita lihat bahwa nilai present value itu adalah 0,6209. Contoh lainnya dari present value adalah seperti ini, di mana di sini dia mengatakan bahwa pada akhir tahun kedua, maka pada akhir tahun kedua adalah 10 juta, dan pada awal tahun keempat artinya sama dengan akhir tahun ketiga, dan akhir tahun kelima adalah 50 juta. Ini mencari nilai kumulatif dari present value-nya. Dilakukan dengan cara seperti ini. Ini untuk akhir tahun kedua, untuk tahun akhir ketiga, dan untuk akhir tahun kelima. Didapatkan bahwa present value kumulatif dari ketiga tahun tersebut adalah 49.379.000. Yang menjadi bagian dari nilai waktu dari uang adalah anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran atau penerimaan kas secara berkala selama periode dan bunga dengan jumlah yang sama. Syarat-syarat anuitas yang pertama adalah jumlah kasnya yang sama, periodenya terbatas, dan rentang penerimaan atau pembayaran kas adalah sama. Jika tidak sama, maka tidak dapat dikatakan itu adalah anuitas. Jenis-jenis anuitas berdasarkan waktu aliran kas yang dilakukan. Ada dua, yang pertama adalah ordinary annuities, yang mana pembayaran atau penerimaan kas secara berurutan dilakukan di akhir periode. Yang kedua adalah due annuities, yaitu pembayaran atau penerimaan kas secara berurutan dilakukan di awal periode. Model ini, uang lebih awal diperhitungkan tingkat bunganya. Anuitas untuk nilai masa depan, future value annuity. Future value annuity adalah nilai masa depan dari serangkaian investasi yang dilakukan secara rutin dengan interval dan setoran yang sama. Berikut adalah future value annuity untuk ordinary annuity, yang dimana skemanya dapat dilihat pada layar, dimana di sini adalah titik awal investasi. Pembayaran dilakukan di akhir periode pertama. Pembayaran kedua di akhir periode kedua, dan pembayaran ketiga di akhir periode ketiga, demikian seterusnya. Maka nilai masa depan adalah di akhir periode masa pembayaran, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Future value annuity FVA sama dengan P dikali FVF A I, N. I adalah interest, N adalah jumlah periode, dan P adalah nilai pokok. Berikut adalah future value annuity, yang mana nilai masa depan namun dengan due annuities atau jatuh tempo annuitas. Pada future value annuities di due annuities ini, pembayaran dilakukan di awal periode. Pembayaran pertama di awal periode pertama, pembayaran kedua di awal periode kedua, dan begitu seterusnya. Sehingga di akhir periode pembayaran tidak ada lagi pembayaran, dan yang dicari itu adalah nilai masa depannya. Untuk itu, rumus yang digunakan pada future value annuity ini adalah FVA sama dengan P dikali FVIFA I, N dikali 1 tambah I, yang mana P adalah nilai pokok. FVIFA dapat diperoleh dari tabel anuitas future value dikali 1 ditambah I, interest. Atau jika tidak memiliki tabel bunga, tabel nilai waktu dari uang, dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I.
dan dikali 1 tambah interest. Berikut adalah contoh, yang mana contoh ini adalah contoh dari untuk future value annuity pada ordinary annuities. Contohnya, Ray menabung uangnya setiap akhir tahun secara rutin sebesar 10 juta selama 10 tahun. Dengan interest rate 5% tahun, maka berapakah dana yang akan diterima di akhir masa tahunan? Jika memiliki tabel nilai uang, maka langsung saja mencari nilai berapa FPIFA-nya. Dilihat pada tabel tersebut, nilai FPIFA 5% dengan N 10 tahun diperoleh 12,578, dan future value annuities-nya didapat 105.780.000. Dan kembali lagi seperti tadi, jika tidak memiliki tabel nilai bunga, maka dilakukan secara manual dengan rumusnya seperti berikut, dan didapatkan hasil bahwa future value annuity-nya adalah 125.780.000, yang artinya bahwa setiap 10 juta yang dibayar selama 10 tahun, di akhir tahun ke-10 ternyata memiliki hasil kumulatifnya sebanyak 125.780.000 di masa yang akan datang. Ini adalah tabel nilai bunga dari future value annuity berdasarkan soal yang diketahui, yaitu interestnya adalah 5% dan N-nya adalah 10 tahun. Kita cari dari tabel ini didapatkan 12,578 sama. Selanjutnya adalah present value annuity, anuitas dari nilai masa sekarang uang di masa depan. Present value annuity adalah nilai sekarang dari serangkaian investasi yang dilakukan secara rutin dengan interval dan jumlah setoran yang sama. Konsep ini dapat diterapkan untuk menghitung nilai uangnya menjadi sebuah kredit barang konsumsi, pembayaran hutang yang dilakukan secara bertahap, dan pembayaran cicilan hingga utang. Di sini yang pertama dibahas itu untuk ordinary annuities. Ininya adalah seperti ini, sama seperti skema sistematis dari future value annuity, yang mana pembayaran dilakukan setiap akhir periode. Pembayaran pertama di akhir periode pertama, pembayaran kedua di akhir periode kedua, dan begitu selanjutnya. Dan yang dicari adalah nilai sekarang dari uang yang dibayarkan secara rutin untuk masa depan. Present value annuity dirumuskan sebagai berikut. PVA sama dengan P dikali PPIFA I, N. I adalah interest, N adalah jumlah periode, dan P di sini adalah nilai pokok dari nilai yang akan dicari, nilai pokok yang dibayarkan secara rutin secara setiap periodenya. Dan jika secara manual dihitung, maka dapat PPIFA dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N dibagi dengan interest. Selanjutnya, present value annuity pada due annuities atau jatuh tempo annuitas. Skema sistematisnya digambarkan sebagai berikut. Pembayaran dilakukan setiap awal periode dan cari nilai sekarangnya. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Hampir sama dengan present value annuity pada ordinary annuities, hanya saja untuk jatuh tempo annuitas atau due annuities ditambahkan 1 ditambah interest. Seperti future value annuity pada due annuities atau jatuh tempo annuitas, di sana juga dilakukan penambahan dengan mengkalikan 1 ditambah interest. Untuk contohnya Ray berencana membeli sebuah motor baru. Dia mendapatkan tawaran harga. Harga yang pertama yaitu jika dia membeli tunai, dia hanya akan membayar 15 juta. Namun jika ia membeli kredit, maka membayar DP sebesar 3 juta di awal dan membayar cicilan setiap akhir bulan selama 12 kali
sebesar 1.500.000. Alternatif manakah yang lebih menguntungkan untuk dipilih oleh Ray? Ini adalah alternatif pertama jika membayar tunai, yaitu membayar sebesar 15 juta. Dan ini adalah alternatif kedua. Bila membayar kredit, maka nilai sekarang dari DP-nya adalah tetap 3 juta. Dan nilai sekarang dari setiap cicilan yang dibayarkan selama 12 kali dalam setahun dengan pokoknya adalah 1.500.000, didapatkan bahwa nilai sekarang dari keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan adalah sebanyak 11.304.150.000. Dengan total pembayaran apabila membeli secara kredit adalah 3 juta ditambah 11.304.150.000 dan totalnya adalah 14.304.150.000. 15 juta dibandingkan dengan 14.304.150.000 tentu lebih menguntungkan apabila Ray membeli motor dengan memilih alternatif pembayaran yang kedua. Maka penawaran yang lebih menguntungkan adalah membeli motor tersebut dengan membeli secara kredit. Terpilih. Ini adalah tabel bunga pada present value annuity. Seperti pada contoh sebelumnya, diketahui bahwa tingkat bunga yang diberikan adalah 8% dengan pembayaran 12 kali. Dapatkan sebagai berikut 7,5364. Bab yang ketiga, laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Ini laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan tahunan biasa yang disebut annual report diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang saham. Annual report memuat mengenai laporan keuangan dan analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Gambaran atas financial statement. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu laporan yang memberikan gambaran posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva atau aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Total aset bersumber dari kewajiban dan ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap, yang mana aktiva tetap berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Kewajiban meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Serta ekuitas meliputi modal sendiri dan laba ditahan. Sisi kanan pada neraca menyajikan kewajiban dan ekuitas perusahaan yang mana mencerminkan klaim terhadap aset, dan sisi kiri menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan. Contoh neraca pada PT Ray adalah sebagai berikut. Sisi sebelah kiri menunjukkan aktiva, sisi sebelah kanan menunjukkan kewajiban dan ekuitas. Laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menyajikan seberapa besar jumlah laba perusahaan yang ditahan di dalam usaha dan tidak dibayarkan sebagai dividen. Nilai saldo laba ditahan akan muncul pada neraca, seperti slide sebelumnya, yang mana saldo laba ditahan akhir berasal dari saldo laba ditahan awal ditambah laba bersih sebelumnya dikurangi dividen saham biasa. Laporan laba ditahan dibuat apabila perusahaan tidak membagikan dividennya. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pengukuran kinerja selama satu periode akuntansi. Penjualan bersih disajikan pada bagian atas laporan, sedangkan biaya operasi, bunga dan pajak dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa.
yang ingin membandingkan kinerja operasi perusahaan, penting untuk memusatkan perhatian pada laba sebelum mengurangi pajak dan pembayaran bunga. Ini disebut laba bunga dan pajak atau earning before interest dan sering dikenal sebagai laba operasi. Pada laporan liability akan sering muncul penyusutan atau amortisasi. Berikut adalah laporan yang tertulis pada PDRI sebagai contoh. Sini ada tulis laba kotor atau EBITDA. EBITDA yang merupakan singkatan dari earnings before interest, tax, depreciation, and amortization, yang diperoleh dari pengurangan penjualan bersih dikurangi dengan biaya operasi. Dan selanjutnya ada laba usaha atau EBIT. EBIT yang merupakan singkatan dari earnings before interest and tax, yang merupakan pengurangan antara laba kotor dikurangi depresiasi dan amortisasi. Selanjutnya ada laba sebelum pajak, earnings before tax, yang merupakan pengurangan laba usaha dengan bunga. Setelah dikurangi dengan pajak, maka akan ada muncul laba bersih setelah pajak, earnings after tax. Dan dividen saham berjalan sehingga dapat diperoleh laba bersihnya 13.900 rupiah. Dari laporan liability kita dapat mengetahui EPS, DPS, BVPS, dan CPPS. EPS adalah earning per share, DPS adalah dividen per share, BVPS adalah book value per share, dan CFPS adalah cash flow per cash. Ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aset komersil atau kekayaan saldo periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Unsur-unsur dari laporan perubahan ekuitas yang pertama dapat tidak dibagi di awal periode. Laba neto periode akuntansi, dividen yang diumumkan dapat tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Skema untuk laporan perubahan ekuitas. Contoh untuk PTR, di mana laba bersihnya adalah 13.900 dan tidak ada PREP, maka ada penambahan modal sebanyak 13.900 dan modal akhir yang didapatkan adalah 23 juta. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau statement of cash flow adalah laporan yang melaporkan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada arus kas sepanjang periode akuntansi. Arus kas mencerminkan kas yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam tahun tertentu. Namun, suatu perusahaan yang menghasilkan arus kas yang tinggi tidak selalu berarti kas yang dilaporkan dalam neraca juga tinggi. Arus kas biasanya tidak digunakan untuk meningkatkan akun kas, melainkan untuk membayar dividen, menambah persediaan, mendanai piutang usaha, berinvestasi pada aset tetap, melunasi utang, dan membeli kembali saham biasa. Faktor penting yang mempengaruhi saldo kas suatu perusahaan. Yang pertama adalah arus kas. Jika hal lain dianggap konstan, arus kas bersih positif akan menambah kas di bank. Yang kedua adalah perubahan modal kerja. Kenaikan modal kerja, persediaan dan piutang dibayar dengan kas, sehingga kenaikan seperti itu akan menurunkan kas. Dan yang ketiga adalah aset tetap. Jika suatu perusahaan berinvestasi pada aset tetap, kasnya akan turun. Sementara jika perusahaan menjual aset tetap, kasnya akan naik. Dan yang keempat adalah transaksi efek dan pembayaran dividen. Jika suatu perusahaan menerbitkan saham atau obligasi pada tahun berjalan, dana yang dihimpun akan memperbaiki posisi kasnya. Kategori aktivitas pada arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, meliputi penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kepada supplier dan karyawan. Yang kedua ada aktivitas investasi, meliputi pembelian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, pembelian aktiva tetap, perolehan investasi, penjualan aktiva tetap, dan investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan atau pendanaan, yang meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya, serta peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya. Berikut adalah contoh laporan arus kas pada PTR, namun tidak ada angkanya. Aktivitas operasi, aktivitas investasi jangka panjang, aktivitas pendanaan, serta akan didapatkan kas dan setara kas pada akhir tahun. Laba akuntansi berbeda dengan arus kas.
Laba akuntansi adalah laba bersih perusahaan yang dilaporkan dalam laba rugi. Laporan arus kas bersih adalah kas bersih aktual yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi yang disusun sesuai dengan visi akuntansi yang berlaku itu akan menyajikan pendapatan secara aktual. Perbedaan arus kas dari angka laporan laba rugi disebabkan oleh awal yang mana karena adanya perkiraan non-cash serta penyajian pendapatan dilakukan secara aktual. Unsur yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Fungsinya adalah memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Unsur-unsur yang ada di dalam CALK ini terdiri dari yang pertama pemilihan perusahaan, penawaran umum efek, struktur perusahaan, karyawan, direksi, komisaris, dan komite audit, serta penerbitan laporan keuangan yang berupa tanggal laporan, yang bertanggung jawab, dan siapa yang mengoperasi. Modifikasi data akuntansi untuk keputusan investor dan manajemen. Ada aset operasi dan total modal operasi. Aset operasi atau modal operasi adalah sama dengan Net Operation Working Capital atau NOWC. NOWC diperoleh dari total seluruh aset raja yang dibutuhkan dalam operasi dikurangi seluruh kewajiban raja tanpa bunga. Atau kas dan sisa kas tambah piutang dan persediaan dikurangi utang usaha ditambah aktual. Itu tersebut semuanya didapatkan dari raja. Sedangkan total modal operasi diperoleh dari NOWC dikurangi aset tetap bersih. Selanjutnya ada arus kas operasi dan arus kas bebas. Arus kas operasi dirumuskan sebagai laba bersih tanpa penyusutan tambahan amortisasi, atau dapat juga dikatakan NOPAT atau Net Operation After Tax ditambah penyusutan tambah amortisasi, atau NOPAT dapat digantikan sebagai EBIT, Earnings Before Interest and Tax, dikali 1 dikurang T, lalu ditambah penyusutan dan amortisasi. Sedangkan arus kas bebas, yaitu arus kas yang benar-benar tersedia berdasarkan kepada investor setelah perusahaan melakukan investasi, dirumuskan sebagai arus kas operasi ditambah investasi dalam modal operasi. Arus kas operasi diperoleh dari NOPAT ditambah pengeluaran modal dan delta modal kerja operasi bersih. Yang dimaksud dengan delta modal kerja operasi bersih adalah modal kerja operasi bersih akhir tahun dikurangi dengan modal kerja operasi bersih awal. Lalu ada market value added dan economic value added. Yang pertama adalah market value added atau MVA. MVA merupakan perbedaan antara nilai pasar ekuitas dan jumlah modal ekuitas yang didasarkan oleh investor untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dirumuskan sebagai nilai pasar ekuitas dikurang modal ekuitas yang diinvestasikan oleh investor. Nilai pasar ekuitas diperoleh dari saham yang beredar dikali harga saham, dan modal ekuitas yang diinvestasikan diperoleh dari total ekuitas harga saham biasa. Dan economic value added atau EVA merupakan nilai tambah dengan pemegang saham kepada manajemen secara selama kurun waktu tertentu. Dirumuskan sebagai laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal operasi pajak. Laba operasi setelah pajak dapat diketahui dari NOPAT, dan biaya modal operasi pajak diperoleh dari total modal dikali biaya modal setelah pajak. Berikutnya adalah perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Tarif pajak secara struktural terbagi dalam 4 jenis, yaitu tarif proporsional, contohnya adalah PPN, tarif regresif atau tetap, tarif progresif, contohnya PPH, dan tarif degresif. Analisis campuran rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat pada laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dalam periode tertentu. Tujuan dilakukannya analisis rasio untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan, mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki, dan mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk penilaian kinerja manajemen selanjutnya. Orang yang dilakukan pada analisis rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau hutang. Rasio likuiditas memiliki 3 ukuran. Yang pertama current ratio. Current ratio untuk membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar.
yang memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua adalah quick ratio atau asset test ratio untuk menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang sedikit sehingga mampu menutupi hutang lancar. Dirumuskan sebagai berikut. Pada quick ratio, persediaan tidak dimasukkan karena persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Yang selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan likuiditas. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan dengan cepat diuangkan ke bank yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Ditunjukkan sebagai berikut. Lalu ada juga net working capital to asset ratio. Dilakukan untuk mengukur sebesar apa modal kerja yang tersedia dari perusahaan jika dibandingkan dengan nilai total aset dan liability. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Selain rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas. Yang mana rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya disebut perusahaan solvable, sedangkan tidak disebut solvable. Rasio memiliki pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, total debt to total equity ratio. Rumus adalah total debt dibagi total equity 300%. Yang kedua, total debt to total asset ratio dengan membagikan total liabilitas dibagi dengan total aset dikali 100%. Dan selanjutnya long term debt to equity ratio dengan membagi long term debt atau jangka panjang dibagi dengan total equity dikali 100%. Lalu tangible asset capital coverage dengan membagikan total aset dikurangi intangible dikurang current liabilities dibagi dengan total equity dikali 100%. Selanjutnya times interest earnings ratio dirumuskan sebagai EBIT dibagi interest, earnings before interest and tax dibagi interest dikali 100%. Cash coverage ratio yang mana earnings before interest and tax dibagi depreciation dibagi interest atau bunga dikali 100%. Equity multiplier yaitu total aset dibagi dengan total equity. Total aset dapat dicari juga dengan menjumlahkan total equity tambah total liabilities. Ketiga ada rasio rentabilitas atau disebut juga rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba perusahaan untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana yang digunakan. Perhatian ditekankan pada rasio ini karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Pengukuran rentabilitas yang pertama yaitu gross profit margin. Dihitung dengan cara net sales dikurang dengan COGS dibagi dengan net sales. Net sales itu adalah penjualan, sedangkan COGS adalah HPP atau harga pokok penjualan. Pada gross profit margin, rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Bisa dilihat langsung pada analisis common size untuk laporan nilai laba. Dan selanjutnya adalah operating income ratio. Dihitung dengan cara membagi earnings before interest and tax dengan net sales atau penjualan dikali dengan 100%. Lalu operating ratio yang mana total dari cost of goods sold ditambah dengan beban operasi dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih yang mana digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap Rp1 penjualan dan mengukur seluruh efisien baik produksi, administrasi pemasaran, pendanaan maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya, maka akan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Dirumuskan sebagai berikut, yaitu earnings after tax dibagi dengan penjualan dikali 1. Selanjutnya adalah earning power atau dapat dikatakan
sebagai rentabilitas ekonomi, yang mana earnings before interest and tax dibagi dengan total aset dikali 100%. Lalu ada return on asset yaitu ROA, di mana earnings after tax dibagi dengan total aset dikali 100%. Lalu return on equity atau ROE, earnings after tax dibagi dengan total equity dikali 100%. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva dilihat dari beberapa aset pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut lebih baik ditanamkan pada aktiva lain yang ukuran pertama pada rasio aktivitas yang pertama adalah inventory turnover atau perputaran persediaan yang didapatkan dari total harga pokok penjualan atau cost of goods sold dibagi dengan inventory. Yang kedua adalah average sales inventory, di mana didapatkan dari 365 yang artinya hari yang ada dalam setahun dibagikan dengan inventory turnover. Selanjutnya adalah revenue turnover atau perputaran piutang, dirumuskan sebagai credit sales atau penjualan kredit dibagi dengan account receivables piutang. Lalu ada daily sales outstanding, yang mana itu adalah untuk mencari berapa tingkat receivables turnover dalam perusahaan itu dalam satu hari, yaitu 365 dibagi dengan receivable. Lalu fixed asset turnover diperoleh dari penjualan dibagi dengan aset tetap. Selanjutnya total asset turnover, sales dibagi dengan total aset keseluruhan. Net working capital turnover yang diperoleh dari penjualan dibagi dengan net working. Bab 5, pasar dan institusi keuangan adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Dan pasar keuangan adalah pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan jenis-jenis pasar keuangan. Berdasarkan alat pembayaran yang biasanya community, ada spot market dan retail market. Spot market adalah pasar di mana partisipannya melakukan transaksi dengan cara on the spot atau pada tempat itu juga. Sedangkan retail market, partisipannya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada waktu di masa yang akan datang. Berdasarkan lama jatuh temponya, jenis pasar keuangan ada money market, yang dimana artinya pasar terjadi proses pinjam-meminjam dalam jangka waktu yang pendek, tidak sampai 1 tahun. Serta ada capital market, yang mana merupakan pasar di mana terjadinya transaksi antara investor dengan perusahaan yang tengah membutuhkan dana lewat instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, right issue, dan lain-lain. Pasar keuangan berdasarkan pihak keberapa yang menerima saham. Ada primary market, yaitu pasar di mana sebuah perseroan menghimpun modal baru atau di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum diperdagangkan di bursa efek. Lalu ada secondary market, yaitu pasar di mana efek yang telah ada dan beredar diperdagangkan di antara investor. Jenis-jenis pasar sekunder ada pasar regular, pasar negosiasi, dan pasar. Jenis pasar keuangan ada derivative market, yang berarti pasar di mana pihak yang bertransaksi melakukan negosiasi transaksinya secara langsung, seperti pada pinjaman bank dan pendapatan utang pribadi pada perusahaan asuransi. Serta ada juga public market, di mana pasar yang memperdagangkan kontrak yang telah distandarisasi melalui pertukaran yang terorganisasi seperti saham biasa dan obligasi perseroan yang memungkinkan untuk dimiliki oleh bank individu atau berpindah-pindah. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau disebut juga produk turunan. Instrumen finansial yang termasuk dalam kelompok derivatif yang pertama adalah opsi. Opsi merupakan suatu kontrak di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada yang lainnya untuk suatu hak, bukan kewajiban, untuk membeli sesuatu kepada pihak lainnya. Opsi ada dua, yaitu opsi jual dan opsi beli. Opsi jual itu menerima imbalan yang diterima dari pembeli akibat kekhawatiran pembeli akan turunnya nilai stok yang dimilikinya. Sedangkan opsi beli memberikan opsi kepada pembeli opsi hak untuk membeli aset acuan. Yang kedua ada swap.
SEP adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai. Dengan penjualan atau pembelian tersebut baru akan kembali secara berjangka dan dilakukan secara simultan pada bank yang sama. Tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi hilang. Ada perbankan investasi, yaitu organisasi yang memberi efek dengan fitur-fitur yang sedang diminati oleh para investor. Ada bank komersial, bank atau institusi utama yang menangani rekening tabungan, yang mana melalui bank-bank ini, sistem federal menambah dan mengurangi pasokan uang. Contohnya pada Bank of America, Wells Fargo, dan yang lainnya. Nah, ada juga perusahaan jasa keuangan, yaitu suatu konglomerasi besar yang menggabungkan beberapa institusi keuangan ke dalam satu perusahaan. Contohnya Citigroup, American Express, Prudential, dan selanjutnya ada reksadana dan pasar uang. Reksadana merupakan perusahaan yang menerima uang dari penabung dan menggunakannya untuk membeli saham, obligasi jangka panjang, maupun instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh kalangan usaha. Sedangkan dana pasar uang adalah salah satu contoh dari reksadana, yang mana reksadana melakukan investasi 80% pada efek pasar uang, dengan efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti surat berharga Indonesia dan deposito. Selanjutnya ada ORI. ORI adalah obligasi retail Indonesia. ORI atau obligasi negara retail merupakan salah satu instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan melalui mitra distribusi. Pada saat ini muncul ORI 017. ORI 017 merupakan ORI seri yang ke-17, yang mana ORI 017 ini diterbitkan oleh pemerintah dan penjualannya dilakukan secara online melalui SBN. Alasan munculnya ORI 017 ini adalah karena adanya kondisi zaman pada saat ini yang tidak biasa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah menjadi harus lebih hati-hati dalam mengelola pembiayaan APBN, sehingga memastikan setiap pembiayaan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dengan adanya ORI 017 ini, pemerintah berharap kita semua terlibat dalam program pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional untuk bersama-sama menjaga masa depan negara selama masa pandemi ini. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI ini akan dimanfaatkan untuk pembayaran APBN 2020, termasuk pembiayaan dalam rangka upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. ORI 017 memiliki tingkat kupon yang tetap. Jangka waktu temponya adalah 15 Juli 2023 mendatang. Dengan masa penawarannya ada antara 15 Juli hingga 9 Juli 2020. Sudah lewat. Setelah atau penerbitannya 15 Juli 2020. ORI 017 ini juga dikenakan PPh final sebesar 15%. Imbal hasil atau yield dari ORI 017 ini bisa mencapai 6,4% di tahun. Kepastian hukum untuk ORI. ORI merupakan obligasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, risiko gagal bayar kemungkinan terjadinya adalah kecil, sangat kecil. Hukum yang mengatur tentang penerbitan surat utang negara hanya untuk tujuan tertentu. Pemerintah wajib membayar pajak dan pokok surat utang negara yang jatuh tempo. Jumlah surat utang negara yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia. Perdagangan surat utang negara diatur dan diawasi oleh instansi berwenang, serta memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau pemalsuan surat utang negara. Namun selain itu ada juga peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan surat utang negara, antara lain Menteri Keuangan nomor 66 KMK 01 2003, Peraturan Menteri Keuangan nomor 209 PMK 08 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 PMK 08 2008, dan pada valuta asing di pasar perdana internasional yang telah diubah pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 170 PMK 08 2009. Perbedaan ORI dengan deposito. Deposito adalah instrumen investasi yang paling umum digunakan. Deposito itu kita harus mengambil modal lebih dahulu dengan saldo yang ditetapkan oleh setiap bank berbeda-beda. Dengan kode itu, perlunya selama ini 3 bulan sampai 10 tahun. Selama waktu tersebut, kita akan melakukan keuntungan yang berbeda dengan kesempatan tertentu sesuai kebijakan bank tersebut.
Pada ORI dikenakan pajak hingga 15% dan masa jatuh temponya selama 3 tahun. Sedangkan pada deposito masa jatuh temponya hingga 10 tahun. Bunga pada ORI bersifat tetap dalam pembayaran yang dilakukan juga tetap pada setiap bulannya. Sedangkan pada deposito bunga sebesar 5,5%. Hasil investasi dari ORI dapat diperdagangkan kembali pada pasar sekunder. Sedangkan hasil investasi dari deposito tidak dapat diperdagangkan kembali, kecuali sudah terkena denda. Investasi pada ORI dijamin oleh pemerintah 100%, sedangkan pada deposito hanya dijamin pada bank itu sendiri, yang mana jaminannya berbeda-beda. Dengan maksimal investasi yang dijamin adalah 2 miliar. Obligasi dan valuasinya. Pengertian obligasi. Obligasi merupakan suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada pinjaman tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Yang menerbitkan obligasi ada 4. Yang pertama obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan, obligasi pemerintah daerah, serta obligasi luar negeri. Jenis-jenis obligasi. Ada obligasi dengan jaminan, ada obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi yang disertai warrant, obligasi tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, convertible bond, atau obligasi yang sesuai dengan nilai pas 10 jatuh tempo, obligasi indeks, obligasi pemerintah daerah, obligasi luar negeri, dan obligasi lainnya juga ada lagi. Karakteristik utama obligasi. Yang pertama ada nilai pari. Nilai pari adalah nilai nominal obligasi yang merupakan besarnya pinjaman penerbit obligasi yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada nilai intrinsik yang merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi yang diperoleh dari hasil estimasi present value dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada tingkat bunga kupon yang merupakan nilai kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal obligasi untuk mendapatkan tarif kupon. Yang keempat ada tingkat obligasi, yaitu penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Biasanya menggunakan kode-kode. Suku bunga mengambang. Suku bunga yang ditentukan selama periode tertentu, biasanya 6 bulan. Selalu setelah itu disesuaikan berdasarkan suku bunga pasarnya. Selanjutnya ada suku bunga nol, yang artinya obligasi tidak membayar bunga tahunan atau tidak ada bunga tahunannya. Lalu ada tanggal jatuh tempo yang merupakan umur obligasi di mana nilai obligasi harus dibayar. Lalu ada provisi kenaikan. Provisi kenaikan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum jangka tanggal jatuh tempo normal. Besaran provisi penarikan lebih tinggi dari nilai nominalnya, selisihnya akan disebut sebagai premi penarikan. Lalu ada dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Lalu ada indentur, yaitu perjanjian legal antara penerbit obligasi dengan pembeli obligasi. Dan ada tingkat penghasilan sekarang yang merupakan hasil pembayaran tahunan terhadap penerbit. Selanjutnya penilaian obligasi. 3 elemen penting dalam penilaian obligasi. Yang pertama, jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor, tanggal jatuh tempo obligasi, serta tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Nilai obligasi. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dan tingkat suku bunga yang akan diterima kemudian, serta nilai pari atau nilai jatuh tempo obligasi. Menghitung nilai realisasi obligasi. Nilai realisasi obligasi dipengaruhi oleh suku bunga pasar untuk obligasi yang memiliki risiko yang sama. Cara menghitung nilai realisasi obligasi sama dengan cara menghitung nilai realisasi wesel jangka panjang. Yang pertama yaitu hitung nilai sekarang dari nilai jatuh tempo obligasi, menghitung nilai sekarang dari annuitas ordinary pendapatan bunga. Jumlahan dari kedua nilai tersebut merupakan nilai realisasi obligasi dan dasar untuk menentukan apakah nilai obligasi tersebut di atas ataukah di bawah nilai nominal. Untuk soal dari obligasi, PT menerbitkan obligasi dengan total nominal 1 juta, suku bunga 10% dan jatuh tempo 5 tahun. Jika suku bunga pasar yang digunakan pada obligasi berisiko yang sama adalah 12%, maka berapa nilai realisasi obligasi sebenarnya? Maka yang pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai sekarang dari nilai jatuh tempo obligasi, yaitu sebesar 1 juta. Yang kita lakukan adalah mencari present value dari 1 juta. Rumus present value adalah P dikali PVIF I, N. Pada hal ini kita menggunakan secara manual dengan mencari PVIF, yaitu 1 dibagi 1 tambah I pangkat N
dengan I adalah 12%. Kenapa 12%? Karena untuk menghitung nilai sekarang dari suatu nilai di masa depan, yang digunakan adalah tingkat suku bunga pasar. Dan pada hal ini suku bunga pasarnya adalah 12%, maka digunakan adalah 12%, dan nilai jatuh temponya adalah 5 tahun. Maka didapatkan nilai sekarang dari nilai jatuh tempo obligasi sebesar 1 juta adalah 567.400. Selanjutnya adalah menghitung nilai sekarang anuitas atau ordinary dari bunga. Nilai yang digunakan untuk menghitung anuitas tersebut, nilai pokoknya adalah 10% dikalikan dengan 1 juta, sehingga hasilnya adalah 100.000. Lalu kita akan mencari nilai present value anuitas dari 100.000, yaitu berapa nilai masa sekarang jika 100.000 bayar setiap tahunnya selama 5 tahun. Dengan menggunakan rumus PPA, yaitu 1 dikurang 1 bagi 1 tambah I pangkat N dibagi I. Inverse yang digunakan juga tetap, yaitu suku bunga pasar, sehingga didapatkan present value anuitas untuk bunga tersebut adalah 360.480. Selanjutnya, nilai sekarang dari nilai obligasi jatuh tempo ditotalkan dengan nilai sekarang dari anuitas bunga. Totalnya adalah 967.880. Sedangkan nilai nominal yang tertera di sini adalah 1 juta. Maka terdapat disagio yang diakibatkan karena nilai realisasi obligasi lebih kecil daripada nilai nominal obligasi, yaitu 1 juta, sehingga dikatakan diskon, yaitu nilai realisasi obligasi dibagikan dengan nilai nominal dan dikali 100%, yaitu hasilnya adalah 92,79%. Nilai realisasi obligasi. Penentuannya, jika nilai nominal obligasi sama dengan nilai realisasi obligasi, maka obligasi tersebut dikatakan memiliki kurs 100%, karena tidak ada perbedaan. Namun jika nilai nominal obligasi lebih kecil dari nilai realisasi obligasi, maka dikatakan obligasi tersebut berada pada kurs di bawah 100% dan dikatakan disagio. Dan jika nilai nominal obligasi lebih besar dari nilai realisasi obligasi, maka kurs yang dimiliki berada di atas 100% dan dikatakan obligasi tersebut agio. Imbal hasil yang diharapkan atau yield obligasi. Yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang Agustus mendatang dengan harga pasar sekarang obligasi, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan investor jika obligasi yang dipegang jatuh tempo. Tingkat penghasilan saat jatuh tempo adalah sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, sehingga rumus yield to maturity adalah C ditambah N dikurang NP per N dibagi dengan NP tambah N per 2, yang mana C adalah kupon, N adalah nilai nominal, NP adalah harga pasar, dan N kecil umur obligasi. Selanjutnya ada yield to call. Yield to call adalah yield yang diperoleh oleh investor pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Rumus dari yield to call adalah C ditambah P ditambah CP dibagi N dibagi dengan CP tambah P per 2, di mana C adalah kupon, P adalah harga jual obligasi, CP adalah call price, dan N kecil adalah umur obligasi. Nilai obligasi berbeda dengan suku bunga. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Ketika suku bunga meningkat, obligasi menurun. Nilai pasar dari suku obligasi akan lebih kecil daripada nilai paringnya jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor lebih besar dari suku bunga obligasi. Namun, obligasi akan dinilai lebih tinggi dari nilai pari jika tingkat pengembalian yang diinginkan investor lebih kecil dari tingkat nilai obligasi. Semakin dekat tanggal jatuh tempo obligasi, maka nilai pasar dari obligasi tersebut akan semakin mendekati nilai parnya. Sensitivitas nilai obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga tidak hanya tergantung pada lamanya waktu jatuh tempo, tapi juga pada pola arus kas yang dihasilkan. Obligasi jangka panjang memiliki resiko tingkat suku bunga yang lebih besar daripada yang kelima. Pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pengadaan. Aliran kas. Aliran kas masuk yang bersifat terus-menerus
merupakan aliran kas yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, seperti penerimaan piutang. Sedangkan aliran kas masuk yang tidak terus-menerus berasal dari pernyataan pemilik perusahaan, penjualan saham, kredit dari bank, dan penjualan aktiva tetap yang menganggur. Lalu pengeluaran kas yang bersifat terus-menerus, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, buruh, dan gaji yang lainnya. Pada aliran kas keluar yang bersifat tidak terus-menerus adalah pengeluaran yang berupa pembayaran bunga, dividen, pajak penghasilan atau laba, pembayaran angsuran, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap. Dan dari aliran kas masuk terhadap aliran kas keluar merupakan saldo kas yang akan tertahan di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi persediaan kas. Yang pertama adalah keseimbangan antar aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Dengan adanya keseimbangan yang baik antara cash inflow dengan cash outflow, maka pengeluaran kas akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan bersih kas yang besar. Keseimbangan ini disebabkan karena adanya kesesuaian antara syarat pembelian dan syarat penjualan. Yang kedua adalah perkiraan atau estimasi mengenai aliran kas untuk menjaga likuiditas perusahaan. Apabila aliran kas selalu sesuai dengan estimasinya, maka perusahaan tersebut tidak perlu menghadapi kesukaran likuiditas. Sebaliknya, perusahaan yang aliran kasnya sering mengalami penyimpangan dari estimasi, maka perusahaan harus mempertahankan adanya persediaan kas minimal yang lebih besar. Yang ketiga adalah hubungan baik pihak perbankan dengan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Dengan adanya hubungan baik tersebut, maka akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan kredit ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan dapat timbul setiap saat, baik disebabkan karena adanya peristiwa tak terduga maupun yang terduga. Selanjutnya adalah budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu, bisa bulanan, tribulanan, semesteran, dan tahunan. Budget kas dibedakan menjadi dua bagian, yaitu estimasi penerimaan kas yang berasalkan dari penjualan tunai, pengumpulan piutang, dividen, dan yang lainnya, serta estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang, pembayaran upah, pembayaran pajak, dan yang lainnya. Dengan mengetahui estimasi penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu, perusahaan dapat mengetahui posisi kas perusahaan, adanya surplus atau defisit, besarnya dana, dan kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas, dan kapan dilakukan pembayaran kredit. Tahapan-tahapan penyusunan budget. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi yang terjadi merupakan transaksi operasional. Pada tahap ini, defisit atau surplus dari budget tersebut dapat diketahui. Yang kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank yang diperlukan untuk menutup defisit kas. Pada tahap ini disusun estimasi pembayaran bunga kredit beserta waktu pembayarannya kembali. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi keuangan. Yang selanjutnya adalah menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi keuangan. Budget kas final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi keuangan yang merefleksikan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Contoh penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan di awal tahun 2018 dalam hubungan dengan estimasi penerimaan dan estimasi pengeluaran sebagai berikut. Keterangan soal slide sebelumnya, maka dapat disusun transaksi operasional perusahaan pada tahun tersebut, sehingga diketahui surplus atau defisitnya perusahaan pada periode tersebut. Di sini dapat bahwa pada bulan Januari dan Februari perusahaan mengalami defisit, sedangkan pada Maret, April, Mei, dan Juni perusahaan mengalami surplus. Dari skema transaksi operasional tersebut dapat dilanjutkan dengan melakukan skema penerimaan dan pembayaran pinjaman serta bunga pada tahun tersebut. Skema penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Setelah itu, kita dapat menyusun budget kas final untuk tahun 2008 tersebut sebagai berikut, dan didapatkan saldo kas